Pak Kiai, apabila dalam sebuah keluarga seluruh ahli waris tidak sepakat harta warisan dibagi menurut hukum waris, melainkan harta warisan dibagi sama rata dengan alasan demi menghindari konflik di antara keluarga, apakah diperbolehkan? Jadi kalau pertanyaannya ikut ayat waris apa ikut kesepakatan, itu bergantung. Karena hukum waris itu Allah turunkan, itu bukan karena kesepakatan untuk sama, karena kesepakatan, karena ketidaksepakatan terhadap pembagian. Maka Allah turunkan hukum waris, ketentuannya. Kalau kamu berantem, berselisih, maka tunduk sama ketentuan Allah. Nah, kalau pertanyaan ini, kan mereka tidak mau pakai hukum waris. Maksudnya, laki dengan perempuan itu sama saja. Boleh enggak? Boleh. Kalau dibangun dengan sulh. As-sulhu itu kesepakatan berbasis kerelaan. Semua, bukan mayoritas. Ini bukan soal demokrasi. Semua ahli waris. Dan untuk mendapatkan konsensus ini harus hati-hati. Ini bukan konsensus di DPR, terus dikumpulkan semua ahli waris, satu ngomong, sudah ya sepakat dibagi sama ya. Kemudian mayoritas bilang, iya, yang minoritas tuh malu, takut, tapi hatinya nggak ridho. Kalau kemudian dia terpaksa, ya sah secara hukum karena dia nggak berani ngomong kan. Tetapi kan keberkahannya hilang karena ada hak orang lain yang tidak terpenuhi. Maka pesan saya itu dibuka secara tertutup. Misalnya, kalau ini meninggalkan ibu yang istrinya bapak, anaknya banyak. Kemudian ibu yang mendekati pendekatan, bukan rame-rame, satu-satu. Anak pertama ditanya, gimana? Kalau kita ini sekarang sudahlah dibagi rata saja ya, sama ini ahli warisnya ada 8, sudahlah dibagi 8, ibu ngambil secukupnya dari sini, tidak lebih dari bagian ibu 1/8, atau kan ibu nggak ngambil lah, cuman ibu ikut kalian dulu lah di rumah ini. Maka seperti itu boleh nggak? Iya boleh, karena basisnya ridho. Tapi kalau ada salah satu dari ahli waris yang tidak ridho, maka jalan penyelamatannya cuma satu. Ya, kembali kepada hukum waris. Dan pesan saya, nih kata guru saya nih, sepanjang hidup tidak ada orang yang mendapatkan keberkahan itu karena rebutan warisan. Banyak orang yang mendapatkan keberkahan itu dia ridho dengan apa yang menjadi bagiannya. Kan kita nggak ikut ngapa-ngapain, timbang dikasih, timbang terima. Dan itu keringat orang tua kita, hargai. Jangan sampai, wah ini ruko saya nggak strategis, ruko itu terima dengan kelapangan dada, dengan rasa syukur orang tua masih bisa meninggalkan itu, maka kata guru saya, nanti kamu lihatlah apa yang akan Allah berikan. Karena begini Mila, menerima warisan dengan lapang dada, itu juga bagian dari birrul walidain. Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki mendapat 2 bagian hak waris, menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya, sehingga semua mendapatkan bagian yang sama? Kalau sudah dibagi, bagi dulu persis seperti apa yang dihukum syar'i. Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta, lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, gak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian nih si fulan, sekian si fulan, supaya ini anak laki merasa kesian lalu dikasih hak, ini gak boleh. Itu sama saja egois, memang gak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu 1/2, laki-laki 2, harus memang hukum Allah. Ini patung masuk surga gak ini? Kenapa kok harus bantah hukum Allah? Nggak bisa. Karena memang ibu-ibu selalu aman di sebuah sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, wajib semua menafkahi. Setelah menikah, suaminya nggak pernah dikenal sebelumnya, harus memberikan hasil keringatnya. Aman selalu. Laki-laki enggak. Dia dikasih nafkah sama orang tua. Bapak-bapak sini, teman-teman sini, hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik. Selebihnya sunnah. Setelah kita bekerja pun orang tua kita yang kita nafkahi gitu kan. Balik semua. Istri dan anak yang dinafkahi. Maka wajar mereka mendapatkan 2 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana jika orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya dengan rata? Karena katanya kalau mengikuti aturan Islam, kasihan anak perempuan. Terima kasih Buya. Baik. Orang tua membagi-bagikan hartanya waktu masih hidup namanya hibah. Jadi berpindahnya harta itu kepada anak ada 3 model. Yang pertama namanya hibah, yang kedua namanya waris, yang ketiga namanya wasiat. Hibah adalah sesuatu yang diberikan waktu hidup. Waris adalah sesuatu yang dibagikan setelah mati.
Wasiat memberinya waktu hidup, diberikan saat setelah mati. Itu wasiat. Kalau aku mati nak nanti, berarti sebelum mati ngomongnya, tapi memberikannya setelah mati. Itu wasiat. Waris setelah mati, hibah sebelum. Nah, hibah ada aturannya. Kalau hibah ada beberapa syaratnya. Yang pertama harus adil. Jangan sampai seorang bapak mentang-mentang anak mama, anak tersayang diberi terbanyak, yang lain tidak. Haram seorang tua tidak adil. Karena ketidakadilan orang tua akan menjadi sebab kebencian di antara anak. Tapi di sisi lain, jangan sekali-kali engkau wahai anak prasangka buruk kepada orang tuamu lalu berkata orang tuamu tidak adil. Ini harus saya sampaikan. Kadang-kadang pulang ke rumah langsung ngomong bapak saya tidak adil. Jadi jangan prasangka buruk bahwa orang tua tidak adil. Kadang kelihatan tidak adil, sebetulnya sangat adil. Misalnya apa? Hari ini memberi abangmu rumah, Anda belum dibagi rumah, Anda sudah prasangka buruk. Padahal apa? Sudah disiapkan rumah yang khusus di sana. Anda tidak tahu. Maka ingat, sebagai seorang anak, jangan sekali-kali prasangka buruk kepada orang tuamu. Tapi sebagai seorang tua, di saat memberikan pada anak, syarat pertama adalah adil. Adil itu bukan berarti persis, tapi disesuaikan. Bukan berarti anak gede dikasih 10 juta, bayi kasih 10 juta, hilang diambil orang nanti. Ntar dulu. Kalau dia dagang jago, bisa dikasih toko kecil itu di pasar. Yang biasa bertani agak gede di rumah. Ini disesuaikan. Adil itu seperti itu. Baik. Yang kedua adalah bukan karena menghindar dari pembagian waris, lalu berkata kasihan anak perempuannya. Ini seolah mengatakan Islam tidak adil. Awas, hati-hati. Itu pertanyaan yang salah. Kalau Anda ingin bagi-bagi saja tanpa harus mengatakan kalau nanti diwaris kok kayaknya enggak srek 1:2, enggak srek. Oh syariat kok enggak srek-srek. Srek masuk neraka kau nanti. Nah, kalau Anda bagi-bagi saja tapi bukan atas dasar lari dari pembagian waris. Sebab waris sudah sangat adil. 1:2, ada hikmah di balik itu semuanya. Saya akan beri contoh memahamkan tentang 1:2 agar Anda tidak prasangka buruk dengan syariat. Sedikit saja contoh, kakak adik laki perempuan. Bapaknya meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dulu. Bapaknya meninggal dunia meninggalkan duit 30 juta. Jelas? 30 juta dibagi dengan waris yang benar. Laki-laki dapat 20, anak perempuan dapat 10 juta. Laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta. Banyakan mana? Banyakan laki-laki. Kan tidak sampai sini ceritanya. Tak tahunya apa? Dua-duanya pengen menikah. Semua dapat jodoh pasangan. Tak tahunya apa? Tradisinya di masyarakat itu mahar itu 20 juta. Akhirnya menikahlah dua-duanya di keluarga yang sama, 4 orang. Akhirnya apa? Sang abangnya laki-laki menikah dengan perempuan, memberikan mahar kepada istrinya berapa? 20 juta. Adiknya yang perempuan dinikahi laki-laki dapat mahar 20 juta. Miliknya sang abang tinggal berapa? 0. Adik perempuannya yang tadi beli 10 juta menjadi berapa? 30 juta. Setelah itu punya anak 20 semuanya. Yang ngasih nafkah siapa? Anak perempuan tadi ngasih nafkah? Enggak, suami. Ini yang laki-laki, anak 20 yang ngasih nafkah. Dari sini saya juga kebaca, bahwasanya panjang ceritanya. Bahkan kalau ternyata seandainya bapaknya masih hidup, kalau bapaknya fakir dan punya hajat, yang biaya anak laki-laki bukan anak perempuan. Bahkan kalau anak perempuan yang melarat, abangnya yang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, kalau abang yang melarat, adik perempuan tidak tanggung jawab. Jadi banyak kisahnya, makanya jangan suudzon dengan syariat. Anda akan diuji dengan kehinaan, hati-hati. Sedikit kayaknya nggak adil. Makanya pertanyaan tadi yang harus dikritisi. Kayaknya kasihan perempuannya. Syariat lebih tahu, jangan, memang Anda lebih punya kasih sayang dari Allah. Allah Rahman Rahim. Allah lebih kasih daripada Anda. Allah lebih sayang kepada anak Anda daripada Anda. Cuman kalau ingin membagi hibah, oke. Tapi dengan syarat harus adil. Seperti itu. Bukan karena lari dari pembagian waris. Boleh-boleh saja. Hibah, pembagian sebelum meninggal.